mau 1001 dalil, mau beragam mukjizat, kalau memang tidak dapat hidayah nggak bisa ikut. Gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau 1001 dalil, mau beragam mukjizat, kalau memang tidak dapat hidayah nggak bisa ikut. Gitu. Jadi ditegaskan di sini supaya konsep kita dalam berdakwah itu bisa tepat. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara kita semua, ya, kalau kita sebagai seorang Muslim, ya, lalu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah kemudian punya kemampuan untuk berdakwah. Dan sesungguhnya setiap kita kan ada ruang untuk berdakwah. Maka harus kita ingat ya, bahwa dakwah itu bukanlah ya, memastikan supaya mereka mengikut kita, apalagi memaksa, tidak. Tapi dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Karena bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita memahami dakwah sebagai menyampaikan kebenaran dan ajakan kepada kebaikan, maka kalau ada orang yang tidak ikut dan tidak mendengar, kita tidak kecewa. Kita tidak berkecil hati. Dulu bahkan Rasulullah SAW pun sering diingatkan oleh Allah. Jadi Nabi itu saking sayangnya sama umat, itu ingin betul supaya ayolah semua. Ya. Maka diingatkan oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kan ada dalam Al-Kahfi ya. Jangan sampai engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsaka, bahkan sampai menyalahkan dirimu. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan kamu salahkan dirimu wahai Muhammad, jangan kamu kecil hati. Sudah kamu sampaikan, ya sudah, itulah tugasmu. Kalau mereka ala atharihim illam yu'minu tetap tidak mau beriman, ya nggak usah sedih, nggak usah putus asa, tetap saja sampaikan. Nah, jadi ini penyemangat buat orang yang berdakwah. Ya, sekaligus juga adalah pengingat untuk tidak melampaui batas. Jangan misalnya kalau kita berdakwah, terus kemudian kok rasanya tidak ada respon yang baik, lalu kita marah misalnya. Nah, itu hati-hati. Ya. Lalu kita pakai kata yang kasar, nah itu hati-hati. Jadi kita harus ingat ya, maqamud da'wah laisat maqama ikrohin wala ijbarin wa innama maqama tablighin. Jadi yang namanya dakwah itu bukanlah pemaksaan, bukanlah menggunakan kekerasan, tidak, tapi maqama tabligh, menyampaikan. Itu yang pertama ya. Jadi ini hal yang penting betul ya, supaya konsep ini betul-betul jelas, clear ya, bahwa dakwah itu adalah menyampaikan. Sehingga tidak berkecil hati. Juga kalau berhasil tidak sombong ya. Misalnya ada berhasil, wah banyak ikut dakwahnya, wah berarti saya hebat, bukan. Yang memberikan hidayah itu Allah, Anda hanya menyampaikan saja. Jadi ini jadi pengaman kita ya. Untuk satu sisi tidak merasa berkecil hati kalau orang tidak mendengar, atau merasa sombong kalau orang misalnya mendengar gitu ya. Dan juga tidak melampaui batas kita ya. Tugas Allah kita ambil ya, hak Allah, prerogatif Allah kita mau ambil rampas, yaitu memberi hidayah. Sehingga kalau ada orang tidak ikut kita marah, jangan. Ad-da'i huwal muballigh ya. Seorang dai adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua dari ayat ini juga kita bisa
ambil ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Jadi bagian ayat ini kata para ulama bentuknya itu berita, dan engkau pun Muhammad tidak mengikuti kiblat mereka. Ya. Nabi Muhammad kiblatnya ke Ka'bah bersama dengan umat Islam. Orang-orang Yahudi itu kiblatnya ke ke Baitul Maqdis ya. Kalau sekarang ke tembok ratapan istilahnya, di sana mereka itu beribadah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Engkau Muhammad tidak mengikuti kiblat mereka. Ini berita, tapi kata ulama, ayat ini sesungguhnya artinya adalah perintah. Apa arti ayat ini? Apa kandungannya? La tattabi' qiblatahum. Jangan engkau ikuti kiblat mereka. Nah, jadi pelajaran kedua dari ayat ini adalah dalam hal yang menyangkut akidah, jangan ikut-ikutan sama orang. Dalam hal yang di dalamnya ada makna ritual ibadah juga jangan ikut-ikutan. Yang namanya akidah dan ritual ibadah itu khusus. Bahasa kita eksklusif. Ya. Sembahyang 5 waktu itu ya punyanya umat Islam. Ya. Tidak perlu misalnya ada orang yang non-muslim misalnya ingin menampakkan penghargaan kepada umat Islam lalu ikut sholat 5 waktu, nggak usah. Ya. Bukan itu cara kita. Cara kita menghormati satu sama lain. Atau sebaliknya, seorang muslim karena dia istilahnya toleran gitu ya, lalu kemudian dia masuk ke gereja, pada saat di gereja itu sedang ada misa ibadah, dia duduk di sana ikut. Bukan begitu. Jadi dalam hal ya, ritual ibadah. Terlebih-lebih dalam hal akidah, ya, itu la tattabi, jangan ikut-ikutan. Kita sudah punya, ya, ada pegangan kita, udah pegang aja itu. Nah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya perkembangan, ya, perkembangan kemasyarakatan, ya, perkembangan kemasyarakatan. Ya, kayak arsitektur, kemudian rumah-rumah juga. Pakaian ya, kalau misalnya jas ini dulu yang menemukannya bukan umat Islam misalnya kan, ini kan kebiasaan di Barat ya dulu ya. Tapi dia tidak ada arti ritualnya, ya, tidak ada mengandung makna ibadah di sini. Ini baju saja, tidak ada juga mengandung makna akidah di sini. Ini hanya baju, bentuk baju. Maka selama menutup aurat, layak, pantas, silakan. Kubah ini bukan umat Islam yang pertama bikin. Ya. Jadi masjid zaman Rasul itu tidak ada kubahnya. Tapi kenapa di mana-mana di seluruh negara Islam sekarang banyak kubah? Ya itulah. Kubah itu melambangkan sesuatu yang bagus. Ya. Itu dari zaman Romawi itu banyak kubah-kubah ini. Ya. Lalu diambil, diadopsi oleh umat Islam, gak masalah. Karena kubah itu bukan bagian dari ibadah. Itu bangunan. Yang bagian ibadahnya apa? Ya sholat kita di dalamnya ini sekarang. Jadi tidak masalah. Tiang-tiang besar itu gaya arsitektur Romawi apa, enggak masalah, silahkan aja. Mau buat rumah misalnya, gayanya gaya mana misalnya, gaya Afrika, gaya mana, silahkan aja. Ya, itu perkembangan. Jadi ketika Rasul menyampaikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari mereka, adalah utamanya pada hal yang terkait dengan akidah dan hal yang mengandung nilai ibadah. Tapi kalau sendal, ya, sekarang kan sendal macam-macam tuh ya. Kalau sendal zaman Nabi kan na'lun, ya, na'lun itu kan ada sifatnya di dalam kitab-kitab sirah itu, ya, ada sifatnya kayak begini, kan enggak seperti itu sendal kita sekarang. Sendal kita yang sekarang ini kayak apa? Ya entah siapa yang bikin dulu, bukan umat Islam, entah siapa, pokoknya sudah kita terima aja sekarang. Ya udah kita pakai. Kendaraan, ya, dulu zaman Nabi ada onta, tiba-tiba orang bikin mobil segala macam. Ya kita pakai. Karena itu tidak ada nilai akidah dan ritual ibadahnya. Itu hanya hal yang terkait dengan kemudahan kehidupan, fasilitas. Ya. Jangan kita berkeras, wah Nabi onta, terus mulai haji ke Mekah pakai onta, nggak bisa. Ya. Pertama ontanya nggak ada di sini. Kedua, kalaupun beli onta, harga onta lebih mahal dari mobil yang paling bagus. Mau cari onta di mana coba di sini?
impor dari Arab berapa miliar. Ya. Jauh lebih murah beli tiket pesawat daripada beli onta satu. Artinya, ya, nah disinilah di dalam istilah Al-Quran itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra. Bahkan dalam hal-hal yang ritual pun ada kemudahan-kemudahan, apalagi dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan ritual serta tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, ini supaya kita paham ya Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, jadi yang kedua, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dalam hal-hal yang prinsipil menyangkut akidah, menyangkut ritual ibadah, ma anta bitabi', jangan ikut-ikutan. Selebihnya ya silahkan, ya, saling mengisi, saling melengkapi, teknologi, ilmu silahkan. Medsos itu siapapun yang ciptakan, kalau kita bisa pakai untuk dakwah, pakai untuk dakwah. Ya. Mobil segala macam pakai saja untuk dakwah. Ya. Kamera ini yang nyoting kita nih, tahu siapa yang bikin dulu, Sony apa segala macam. Bukan orang Islam, kita pakai. Karena tidak ada kaitannya dengan esensi ya dari akidah dan ibadah, tapi itu bagian dari fasilitas alat, instrumen ya untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga yang bisa kita ambil dari sini, dari ayat ini di antara sekian banyak ya, adalah firman Allah, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Nah, kalau engkau wahai Muhammad, ini bahasanya kepada Nabi tapi sebenarnya buat kita, karena Nabi nggak mungkin melakukan ini. Kalau engkau meninggalkan hidayah itu untuk mengikuti kehendak mereka, ya, ini dalam hal-hal yang prinsip sekali lagi tadi ya, meninggalkan ilmu, mengikuti hawa nafsu mereka, ya, maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa salah satu dari kriteria kezoliman adalah engkau meninggalkan kebenaran yang engkau tahu itu benar hanya untuk mengikuti hawa nafsumu atau hawa nafsu orang. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu itu memang benar, kita ikuti. Ya. Jangan karena hawa nafsu kita ingin sesuatu lalu kita sembunyikan kebenaran. Atau mengikuti keinginan orang, kita sembunyikan kebenaran. Itu zalim. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara adalah prinsip dalam Islam. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada prinsip untuk kita mengikuti ya, kebenaran. Tapi, nah ada satu catatan. Apa sih yang dimaksudkan dengan kebenaran al-ilm dalam ayat ini? Al-ilm dalam ayat ini adalah kebenaran yang muhaqqaq, yang memang ada buktinya. Yang memang dari sisi agama jelas. Bahasa gampangnya ada Quran hadisnya, jelas. Atau merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Itu kebenaran. Tapi kalau sekedar persepsi pribadi, nah, maka jangan kemudian kita menganggap diri bahwa itulah yang paling benar. Apa contohnya? Bapak-bapak, saudara-saudara, ada 1001 masalah dalam kehidupan ini. Terhadap masalah itu kita bisa beda pandangan sama orang. Ya. Misalnya menilai sesuatu. Menurut kita bagus, menurut dia kurang bagus. Apakah penilaian kita yang disebut bagus ini yang dimaksudkan dengan ilmu dalam Al-Quran? Tidak. Itu pendapat dan pandangan. Maka terhadap perbedaan yang seperti itu, kita tidak boleh menjadikannya sebagai sesuatu yang prinsip. Gara-gara beda pandangan, beda pendapat, lalu kemudian putus silaturahim. Kan dalam Al-Quran katanya kita harus berpegang teguh pada apa yang kita yakini. Iya, betul. Tapi ingat, Al-Quran menggunakan bahasa al-ilm. Al-ilm itu sesuatu yang sudah bulat, jelas, terang benderang seperti matahari di siang hari itu. Tidak perlu dalil lagi. Tidak ada orang cari dalil. Mana buktinya bahwa matahari terang? Tidak ada orang sehat mencari bukti matahari itu terang. Karena dia lihat sendiri kan. Kalau ada orang cari bukti bahwa matahari itu terang, mana buktinya berarti matanya kurang sehat itu. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang hak, yang nyata, yang benar, yang terbukti, yang kokoh.
Di antaranya yang memang nas Al-Quran hadisnya jelas. Tapi kalau pandangan-pandangan yang kita ambil sebagai kesimpulan bagi diri kita terhadap suatu masalah, lalu orang lain berbeda pendapat, tidak boleh kita keras-kerasan. Dalam arti, ini kan kita harus konsekuen. Kalau sudah benar maka benar. Bukan itu maksudnya. Kalau hal-hal yang berupa perbedaan pandangan, ya, dalam penilaian, entah itu masalah-masalah apapun lah ya, tentang orang, tentang sesuatu, kita harus berlapang dada. Itu prinsip dalam Islam. Nah, bahkan dalam hal agama pun ya, ketika suatu masalah itu tidak ada dalilnya yang qat'i sehingga ulama berbeda pendapat, tidak boleh kita yang memegang satu pendapat ulama kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Misalnya ya, yang mana sesungguhnya yang paling afdol secara hakiki bentuk kita bersedekap dalam sholat. Kan gak ada yang tahu secara hakiki. Secara 100% kan gak ada. Masing-masing ulama berijtihad berdasarkan hadis yang sampai kepada dia. Maka kalau Hambali di atas, di dada begitu kan sedekapnya kan begitu. Kalau Syafi'i di pusar begini rata. Kalau Hanafi di bawah pusar. Kalau Maliki bahkan lepas, nggak pakai sedekap tapi biasa saja. Kenapa? Karena memang tidak ada ilmu yakini di situ. Jadi hadis-hadisnya itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Ada hadis yang begini, ada yang begitu. Atau memang Nabi memberikan kelapangan. Nah, jadi kalau hal-hal yang kayak begitu, jangan berkeras-kerasan. Perincian-perincian dalam kita ibadah yang banyak, ya, banyak sekali. Termasuk misalnya masalah berwudu yang membatalkan wudu segala macam. Jangan ribut, jangan berkelahi. Karena itu memang pendapat-pendapat yang diambil berdasarkan dalil yang sampai kepada imam masing-masing. Sehingga ada perbedaan. Tapi dalam hal-hal prinsip kita harus kompak bersama-sama. Nah, jadi yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah pengingat bagi kita, ya, bapak-bapak saudara, bahwa dalam hal-hal prinsip, ilmu-ilmu yang pokok-pokok keimanan, keislaman itu kita nggak boleh berbeda. Ya memang kita satu, ya. Ya kalau ya, kiblatnya satu, Al-Qur'annya satu, nabinya dan seterusnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya perincian kita harus berlapang dada. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini agama saja, tapi teknis harus berlapang dada. Apalagi yang sifatnya duniawi. Nah, karena itu salah satu tanda kecerdasan seseorang adalah dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mari bapak-bapak, saudara-saudara, kita belajar untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mana hal-hal yang prinsip, yaitu kita pedomani bersama. Mana hal-hal yang sifatnya di situ ada kelapangan, ada ruang untuk berijtihad. Mari kita saling melapangkan hati. Jangan memaksakan pendapat kita. Apalagi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya tentang kemasyarakatan, tentang politik, tentang nggak usah kita jangan kita putus silaturahim karena perbedaan dalam masalah-masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya tidak bisa lama karena harus berangkat, ada kegiatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkan apa yang membawa manfaat bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama lafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.